Halo teman-teman, saya akan melakukan sebuah praktikum acara 5 pemasakan buah dan browning. Saya Novita Lieze Buah MPM 1908020060. Nah, selanjutnya memiliki tujuan. Yang pertama, mengetahui pengaruh asetilen terhadap pemasakan buah pisang atau mus SP. Yang kedua, mengetahui proses browning pada buah jeruk manis atau Citrus sinensis, pisang lemak manis atau mus acuminate cola, dan pepaya Carica pepaya. Nah, selanjutnya yang pertama pemasakan buah, yaitu mengetahui pemasakan asetilen terhadap pemasakan buah pisang atau musa SP. Nah, selanjutnya ada alat dan bahan, di mana alatnya adalah wadah dengan tutup, bahannya ada karbid yang sudah dicairkan, dan pisang yang masih hijau atau belum matang. Nah, cara kerjanya, pisang belum matang disimpan, kemudian karbid bubuk dicairkan, lalu lap dicelupkan, diletakkan di wadah, kemudian pisang diletakkan di atas lap basah, lalu wadah ditutup dan ditunggu. Kemudian hasil dan pembahasannya. Pemasakan buah. Fitohormon adalah substansi organik yang dapat disintesis pada organ tertentu serta dapat ditranslokasikan pada bagian lain tanaman, di mana untuk mengatur pertumbuhan dan perkembangan. Fitohormon dapat berperan penting dalam mengendalikan pertumbuhan maupun perkembangan tanaman pada saat berada pada konsentrasi yang sangat rendah. Adapun pada konsentrasi yang tinggi, senyawa ini akan bersifat beracun untuk tumbuhan. Etilen merupakan suatu gas yang diperoleh tanaman serta merupakan senyawa organik sehingga dapat digolongkan sebagai hormon pertumbuhan atau fitohormon yang aktif dalam proses pematangan. Juga etilen diperlukan untuk koordinasi serta penyempurna pemasakan buah. Etilen dapat berperan memberi pengaruh fisiologi dalam sebuah proses respirasi klimaterik dan proses pematangan buah secara lebih cepat. Nah, berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, didapat hasil pada tabel 1. Tabel 1, pengaruh etilen terhadap pemasakan buah pisang atau musa SP hari ke-1, ke-2, dan ke-3 dengan perlakuan etilen dan tanpa etilen. Nah, pada hari ke-1 dengan perlakuan etilen, warnanya hijau dan tanpa aroma. Pada hari kedua, warnanya kuning dan aromanya banyak. Pada hari ketiga, warnanya kuning dan aromanya banyak. Sedangkan tanpa etilen dengan hari pertama, warnanya hijau dan tanpa etilen. Dan hari kedua, warnanya sedikit kuning dan aromanya sedikit. Dan pada hari ketiga, warnanya kuning dan aromanya sedikit. Selanjutnya, pemasakan buah. Karbid merupakan senyawa kimia dengan rumus CaC2. Karbid jika terkena air akan menghasilkan gas asetilen, kemudian menghasilkan panas yang dapat mempercepat proses pematangan kulit buah yang ditandai dengan perubahan warna. Lalu, senyawa karbid akan menghasilkan bahan buang atau residu berupa kalsium hidroksida. Karbid ini berfungsi untuk mempercepat proses pematangan buah. Pembahasan berdasarkan tabel 1, pisang yang diberi perlakuan penambahan karbid sebagai etilen, semakin hari warna yang ditimbulkan menjadi kuning serta beraroma harum. Hal tersebut diketahui bahwa perlakuan etilen dapat mempercepat proses pematangan. Hal ini sesuai dengan teori rival DKK 2018. Yang dimana menyatakan bahwa karbid jika terkena air akan menghasilkan gas asetilen, kemudian menghasilkan panas yang dapat mempercepat proses pematangan kulit buah yang ditandai dengan perubahan warna. Lalu senyawa karbid akan menghasilkan bahan buang atau residu berupa kalsium hidroksida. Karbid ini berfungsi untuk mempercepat proses pematangan buah. Selanjutnya yang kedua ada browning, yaitu mengetahui proses browning pada buah jeruk manis atau Citrus sinensis, pisang lemak manis atau musa acuminate cola, dan pepaya atau Carica pepaya. Browning merupakan sebuah proses terbentuknya warna coklat pada bahan pangan secara alami atau karena proses tertentu. Mekanisme browning pada saat
buah setelah dikupas menjadi coklat disebabkan oleh adanya aktivitas enzim polifenol oksidase. Lalu dengan bantuan oksigen akan mengubah gugus monofonal menjadi O-hidroksilfenol dan pada tahap akhirnya menghasilkan O-quinon, sehingga gugus O-quinon inilah yang membentuk warna coklat. Praktikum yaitu pemasakan buah. Nah, di sini saya telah memiliki 3 macam buah, yaitu ada buah pepaya, jeruk, dan pisang. Nah, di sini buah ini akan dipotong dan dilakukan dengan 2 perlakuan, yaitu perlakuan terbuka dan perlakuan tertutup. Nah, perlakuan tertutup ini nanti buah akan dimasukkan ke dalam plastik, dan perlakuan terbuka buah akan diletakkan di atas nampan. Gimana caranya? Kita akan melakukan di sini ada alat dan bahannya, ada buah, pisau, dan plastik. Pertama kita melakukan pengupasan pada buah. Kita kupas buah jeruknya, kita letakkan di atas nampan, dan selanjutnya pada buah pisang ini kita potong-potong menjadi 3 bagian dan kita letakkan di atas nampan juga. Nah, selanjutnya kita potong juga pepayanya. Nah, kita potong-potong juga menjadi 3 bagian. Nah, selanjutnya kita masukkan ke dalam plastik buah pisang, buah pepaya, dan buah jeruknya. Dan sisanya kita letakkan di atas nampan, dan di dalam plastik kita ikat agar tidak masuk udara ke dalam plastiknya. Selesai. Sehingga buah klimaterik adalah buah yang mengalami lonjakan respirasi dan produksi etilen setelah dipanen. Sedangkan buah non-klimaterik adalah buah yang tidak mengalami lonjakan respirasi maupun etilen setelah dipanen. Nah, memiliki faktor-faktor yang mana dapat mempengaruhi, yaitu suhu, komposisi udara, jenis buah seperti buah klimaterik atau non-klimaterik, serta kematangan atau tingkat umurnya. Nah, berdasarkan pada praktikum yang telah dilakukan, diperoleh hasil seperti tabel 2. Nah, ini adalah tabel 2-nya, pencoklatan pada buah jeruk manis atau Citrus sinensis, pisang lemak manis atau Musa acuminata cola, dan pepaya Caricia pepaya. Nah, sehingga pada tabelnya buah pada kondisi awalnya yaitu pisang lemak manis dapat terlihat sendiri pada gambar, dan pada jeruk manis juga dapat terlihat sendiri pada gambar. Nah, di sini pada tabel ini memiliki 2 perlakuan, yaitu tempat terbuka dan dibungkus plastik. Nah, pada perlakuan tempat terbuka yaitu pepaya dan pisangnya. Di sini pisang yang memiliki perubahan coklat tapi tidak banyak. Dan pada perlakuan dibungkus plastik yaitu pepaya dan pisang, di sini juga pisangnya yang mengalami pencoklatan. Nah, sedangkan pada jeruk yaitu pada tempat terbuka jeruk tidak berubah sama sekali, masih dalam keadaan yang sama, dan pada perlakuan dibungkus juga jeruk tidak mengalami perubahan. Dan waktu yang diperlukan untuk pencoklatan yaitu 1200 detik. Nah, berdasarkan tabel 2, buah pisang yang telah dipotong mengalami percepatan respirasi yang tinggi sehingga dapat berpengaruh pada produksi etilen yang meningkat dan merangsang kematangan buah, sehingga diketahui mengalami perubahan warna menjadi kecoklatan atau browning pada waktu 1200 detik. Hal tersebut sesuai dengan penelitian Aziz 2016, di mana buah setelah dikupas menjadi coklat disebabkan oleh adanya aktivitas enzim polifenol oksidase, lalu dengan bantuan oksigen akan mengubah gugus monofenol menjadi O-hidroksilfenol, dan pada tahapan akhirnya menghasilkan O-quinon, sehingga gugus O-quinon inilah yang membentuk warna coklat. Hal ini juga sesuai dengan teori menurut Francisca DKK 2013 bahwa pisang dan pepaya merupakan buah klimaterik, di mana akan mengalami lonjakan respirasi dan produksi etilen setelah dipanen dan berubah warna coklat. Sedangkan pada buah jeruk tidak menunjukkan adanya perubahan warna menjadi kecoklatan. Hal tersebut disebabkan bahwa buah jeruk
tergolong dalam jenis buah non-klimaterik. Berdasarkan penelitian Francisca DKK 2013, non-klimaterik adalah buah yang tidak mengalami lonjakan respirasi maupun etilen setelah dipanen dan tidak memiliki warna. Sehingga berdasarkan percobaan yang telah dilakukan dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut, di mana yang pertama, buah pisang yang diberi asetilen berpengaruh terhadap pemasakan buah pisang, di mana pisang akan menjadi lebih cepat matang. Nah, yang kedua, proses browning tidak terjadi pada buah jeruk manis, dan proses browning terjadi pada pisang lemak manis, yang ditunjukkan dengan adanya pencoklatan pada pisang lemak manis tersebut. Sekian dan terima kasih.